Sementara itu, pemerintah akan membangun kilang minyak terbesar di Indonesia. Kilang minyak ini akan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, dengan kapasitas 500.000 barel per hari. Pembangunan ini menjadi salah satu proyek hilirisasi yang akan didanai Badan Pengelola Investasi Danantara dengan nilai investasi mencapai 205 triliun rupiah. Demi memperkuat ketahanan energi nasional, pemerintah akan membangun kilang minyak terbesar di Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah merancang pembangunan kilang minyak berkapasitas 500.000 barel per hari. Pembangunan kilang ini menjadi salah satu proyek hilirisasi yang akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Di mana kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar 40 miliar US dollar. Kita juga akan membangun refinery yang insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik. Berdasarkan rilis Kementerian ESDM, kilang minyak ini akan mampu mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor. Memproduksi berbagai produk minyak bumi termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari. Untuk merealisasikan proyek ini, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,5 miliar US dollar atau setara 205,54 triliun rupiah. Selain mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara 16,7 miliar US dollar. Pembangunan kilang ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dengan 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung. Di sektor mineral dan batu bara, Kementerian ESDM akan mempercepat pembangunan industri DME yang akan dimanfaatkan sebagai pengganti LPG. Proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether DME termasuk proyek hilirisasi tahap awal terbesar yang telah disetujui pemerintah. Dengan nilai investasi mencapai 11 miliar US dollar. Rencananya proyek ini akan dibangun secara paralel di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Kali ini pembangunan industri DME tidak akan lagi bergantung investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri yang akan dijalankan melalui kebijakan pemerintah. Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Meski demikian, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menuai kritik karena dinilai kurang ekonomi sebagai pengganti impor LPG yang mencapai sekitar 7 triliun rupiah per tahun. Rencana awal, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan 500.000 ton urea, 400.000 ton DME, dan 450.000 ton polipropilen per tahun. Melibatkan PT Bukit Asam PTBA dan Air Product and Chemical Incorporation APCI dan dirancang untuk berjalan selama 20 tahun di kawasan Bukit Asam Coal Based Industrial Estate. Namun, proyek ini sempat terhenti lantaran APCI memutuskan mundur dari kerjasama. Kini, proyek DME kembali jadi sorotan
pasca diumumkan sebagai bagian dari program hilirisasi yang akan dibiayai Danantara.